Ya tentu Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita semua menginginkan hal itu. Tidak ada satu desa yang mau jadi desa tertinggal. Tidak ada satu desa menjadi desa yang mundur. Pasti kita ingin menjadi desa yang maju, melangkah ke depan sedepan-depannya, bahkan kita ingin menjadi desa terbaik. Nah, nasihat ulama kepada kita semua ada 4. Ya, selain berupaya, berusaha menerapkan, menjalankan program-program pemerintah, tapi tidak boleh lupa dengan konsep-konsep agama. Ajaran agama harus tetap ditegakkan. 4, ketika berjalan maka yakin daerah itu, negara itu, desa itu, kecamatan itu akan menjadi barokah, penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata ulama nikah adalah iqamatus shalawatil khamsi bil jamaah. Tegakkan salat 5 waktu dengan secara berjamaah. Ketika salat jamaah benar-benar ditegakkan di sebuah daerah, di sebuah negara, maka yakin pasti rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun. Apa sebabnya? Karena salat jamaah ini bukan hanya untuk akhirah saja, tetapi faedahnya adalah untuk keberkahan-keberkahan dunia. Sering kita dengar pengajian-pengajian yang disampaikan di masjid, atau lewat khutbah-khutbah, atau lewat ceramah-ceramah. Ada 5 faedah salat jamaah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, selain faedah-faedah yang begitu banyak. 1 di antaranya adalah yurfa'u anhu dhiqul 'aish. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesulitan-kesulitan hidup di tempat itu. Jadinya dengan salat jamaah, kesulitan hidup yang dirasakan oleh seorang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat jamaah Allah akan menurunkan kemudahan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di mana-mana selalu menyampaikan dan mengajak umat Islam untuk memakmurkan masjid. 1 di antara presiden yang ada di dunia niki yang menggaungkan salat jamaah setelah naik jadi presiden, yaitu presiden yang kita kenal dengan nama Erdogan. Jadi Erdogan niki Bapak dan Ibu, presiden Turki. Beliau setelah dilantik menjadi presiden pertama kali, 3 program yang beliau jalankan, 3 program unggulan, program utama. Apa itu? Yang pertama adalah gerakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dari presiden sampai RT harus berjamaah. Dan di semua masjid. Ternyata subhanallah, dengan gerakan sholat jamaah niki nampak perubahan yang begitu luar biasa. Subhanallah, dengan spontanitas dalam waktu yang tidak lama ternyata Allah merubah wajah Turki dari wajah sekuler yang tadinya tidak mementingkan agama. Bahkan di Turki ketika naik seorang pemimpin yang melarang azan yang bernama Mustafa Kemal Atatürk, niki seorang presiden yang melarang kaum muslimin azan di Turki, melarang jilbab, melarang menutup sekolah-sekolah agama dan seterusnya, sehingga Turki hidup dalam kebebasan. Moral rusak, wanita tidak pakai jilbab, sekolah Quran, sekolah agama ditutup, bahkan azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Satu-satunya negara yang azan pakai bahasa Turki adalah orang Turki. Siapa pemimpinnya? Pada satu yang merubah, Mustafa Kemal Atatürk.
Subhanallah, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala nikah hanya berjalan sekitar 15 tahun. Lalu naiklah pemimpin berikutnya, tapi tidak lama usianya. Kenapa? Karena beliau nikah dibunuh juga. Lalu Allah Subhanahu wa taala Allah mentakdirkan pemimpin di Turki yang namanya Erdogan, ya, yaitu Recep Erdogan. Nah, ketika beliau naik menjadi presiden, program utama yang beliau laksanakan adalah gerakan sholat subuh berjamaah. Diharuskan dari presiden sampai rakyat siapa saja harus sholat subuh dengan saat berjamaah. Ternyata subhanallah, dengan gerakan subuh Allah Subhanahu wa taala merubah wajah suasana Turki dari suasana yang tadinya jauh dari agama menjadi suasana yang benar-benar rohani. Jadi suasana agamanya tinggi dan dalam. Niki dengan barokah apa niki dengan barokah sholat secara berjamaah berubah. Lalu yang kedua, apa yang beliau programkan, yaitu gerakan sedekah setiap hari. Gerakan sedekah setiap hari. Di Turki ini katanya ada kota-kota untuk bersedekah setiap hari. Siapa yang di hari itu tidak ada uang untuk sarapan, tidak ada uang untuk sekolah, tidak ada uang untuk biaya niki, dia bisa ambil di kota yang sudah disiapkan. Subhanallah, disediakan kotak-kotak sedekah. Bahkan di tempat-tempat jualan, di toko-toko ada di sana kotak untuk membeli sesuai dengan kebutuhan. Ternyata subhanallah, dengan dijalankannya sedekah niki, ekonomi Turki luar biasa. Lalu yang ketiga yang beliau jalankan adalah silaturahim. Ya, seorang pejabat datang ke rakyatnya, datang silaturahim, apa yang dibutuhkan, rakyat mendatangi pemerintah, silaturahim jalan. Ternyata subhanallah, dengan 3 hal niki Turki seperti yang kita saksikan sekarang ini, alhamdulillah makin naik lagi yang ketiga kali, yaitu Presiden Erdogan. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar Islam terus maju dan seterusnya. Mudah-mudahan Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Kenapa kita harus kagum dengan Turki jamaah Islamian? Karena Turki itu punya hubungan erat dengan kita Indonesia. Ya, katanya di Aceh banyak makam-makam orang-orang Turki yang dahulu datang berdakwah ke Indonesia, karena Indonesia ini sebagiannya katanya menjadi wilayah pemerintahan Turki. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita dengar dari program yang ada di Turki, itu bisa kita tularkan di tempat kita. Yang pertama adalah gerakan sholat subuh berjamaah. Kenapa sholat subuh berjamaah? Karena dari subuh akan lahir gerakan-gerakan sholat subuh yang lain. Oleh karena itu, gerakan sholat subuh niki mungkin tidak cukup hanya ajakan lewat pengajian, tidak cukup hanya lewat pengumuman, perlu dari dukungan pemerintah. Ada satu desa yang dulunya subhanallah kancen berjamaah nike kancen 2. Tiang pernah sholat jamaah di masjid-masjid nike. Tiang masuk sholat jamaah, sholat asar, imam makmum ada 2 tolah, toa seki kanak seki. Uniki berjarak, mulai kan jarak paling tidak 1 meter, kayaknya ke lockdown niki 4 meter jarak niki. Yang masuk beto kak nganjang niki ulten, yak nganjang li tengah dek nyocok ruan, yak nganjang li tuan dek nyocok ruan, jangan bingung. Terus
tiang jumpai Pak Kepala Desa, Pak Kades, kok niki ron kondisi masyarakat sholat asar kajian dulu berjamaah masjid belik mar belencong niki. Terus di masjid yang lain ya kira-kira sama, masjid di dekatnya lebih parah malik. Merbot hanya datang ngebang subuh, selesai ngebang subuh menolak di induk malik. Niki yang cerita saya masyarakat setempat, kadusnya bahkan bercerita, Masya Allah, ini ajaib, lito ngebang oleh malik. Mun sak sembahyang lek masjid ada juga nindi oleh malik tindo. Akhirnya tiang jumpai Pak Kepala Desa, dia datang. Pak Kepala Desa niki dia sengaja datang ikut pengajian di Sekotong milu. Pak Kepala niki dia jauh mobil. Niki bukan desa Keru, bukan desa tiang, desa lain pokok niki. Napi arah Pak Kades pokok tiang milu makin bembe tu penuh ngaji tiang milu ya jauh makin sekat tu bare hasar atau maghrib timak tiang milu, tiang jadi sopir. Ternyata di dalam mobil beliau tanya-tanya cerita ya sharing lah marah semakin bi. Akhirnya tiang sampaikan coba adakan gerakan sholat subuh berjamaah, adakan pengajian. Apa kata Pak Kades? Ndak mungkin runiki. Dek mungkin runiki. Kembek karena sinsiruan jamaah di ngebang dah monolek. Tak mungkin niki. Ya Allah. Tiang sampaikan niki manusia. Yang kita ajak ini manusia dan beriman. Orang yang beriman itu tiang dengar dulu ada namanya Syekh Muhammad Makki di Mekah Al-Mukarramah. Orang yang beriman itu di dalam hatinya ada iman. Tidak ubahnya mara ibarat percek ni ke arah batu api di dalam dimanja teduk percek ni ke. Tapi hati-hati di sana ada api. Bagaimana mengeluarkan api? Gerakkan, dia akan keluar api itu. Nah, orang yang beriman arah batu api di diri apa itu cahaya iman? Gerakkan, dia akan terlihat cahaya iman tersebut. Akhir Pak Kades niki Nabi bahasa dicoba niki. Coba. Insya Allah dengan barokah subuh berjamaah, dengan barokah pengajian, Allah akan membuka pintu rahmat, pintu barokah dan pintu hidayah bagi umat Islam. Ternyata dicoba. Dan alhamdulillah baru pertama kali penuh masjid. Baru pertama kali dicoba masjidnya sudah penuh. Subhanallah. Yang kedua kali masjidnya dinampung. Alhamdulillah makin sudah kalau kurang lebih 10 masjid sudah dibuka gerakan sholat subuh berjamaah dan saling lain terus. Yang tadinya menjadi desa yang digaris merah oleh pemerintah, bahkan di kabupaten desa ini paling banyak masalahnya. Paling sering demo desa nike, paling banyak masalah desa nike, makin menjadi desa paling aman. Kenapa? Dengan barokah subuh berjamaah dan pengajian. Saya bersiap bilang jalur ngaji kan, ya Sabtu ngaji subuh berjamaah, Rabu subuh berjamaah. Ada jamaah yang tidak puas. Kenapa? Karena dianggap terlalu jauh. Dia buat pengajian lagi jam 10. Itu lahir dari apa? Lahir dari gerakan subuh berjamaah. Tiang beberapa kali hadir alhamdulillah di desa nike. Ada masjid-masjid yang kita tidak bisa masuk dengan mobil atau dengan sepeda motor, harus telangan usuk, pelepe. Ternyata dia datang terakhir sudah penuh. Jam 4 tuan sudah penuh. La ilaha illallah. Yang sampaikan kepada Pak Kepala Desa, coba nih kan. Ini ada badai-badai sini. Ternyata Allah lah yang menggerakkan hati. Tinggal digerakkan saja. Alhamdulillah makin sudah berjalan 3 tahun. Dan masih niki Sabtu bulan yang lalu yang datang hadir, ternyata alhamdulillah suasananya semakin bagus. Datang dari desa tangga saling datangi. Awal-awal yang lihat
Saya datang niki dam mereka kan, dam Avanza, mobil dompol, open cup ni. Yang ketuaan Pak Kepala niki dam niki napi buat. Oh niki neka buat batu, buat manusia berjamaah oh niki. Jadi dam karun datang no. Alhamdulillah. Nah, tidak ada lagi masalah jamaah nikah akrab karena setiap hari bersalam. Itu ternyata barokah subuh. Itulah yang diterapkan oleh Turki. Ya, seandainya tiang bermimpi kapan Indonesia ini presiden, gubernur, bupati mengumumkan gerakan salat subuh berjamaah. Lagu piranjaga niki. Ya kita mulai dari desa saja nggih. Kedung ada niki Bapak Kepala Desa, mungkin Pak Kepala Desa bisa membuat program gerakan salat subuh berjamaah untuk desa Midang niki. Tiang yakin apa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti kesulitan hidup itu pasti akan diangkat oleh Allah. Yurfa'u anhu dhiqul 'aish. Allah akan menghapus masalah kesulitan kerumitan hidup, akan dihapus oleh Allah. Yang kedua, apa yang Allah berikan, yurfa'u anhu 'adzabul qabr. Dia akan aman hidup di dalam kuburnya. Di dunia aman, rezeki insyaallah lebih baik, lebih lancar. Di kuburnya aman, dibangkitkan dalam keadaan aman, diberikan catatan dengan kanannya, tangan kanannya akan melintasi jambatan yang paling panjang menuju surga seperti kilat. Dalam hitungan detik dia akan sampai ke surga. Inilah manfaat salat subuh berjamaah, dan insyaallah dengan moral juga akan semakin baik, akan tertanam pada hati orang-orang yang berjamaah al-akhlaqul karimah, moral-moral yang mulia yang menjadi warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, marak cerita-cerita habarut ni kan di Turki katanya ada kotak-kotak amal, kotak sedekah khusus untuk sedekah ni ke. Siapa yang butuh baik ni ke. Dan dia tidak akan mengambil lebih dari kebutuhannya. Namun itu makin Lombok, jangankan kotak sedekah, kotak api, kotak sumbangan, kotak masjid ponggok ni oleh. La ilaha illallah ni bani ponggok yo oleh. Padahal wah baut tilik pilar masjid. Datang jauh obe marun dengan berjamaah ruan wirid ruan, ternyata kotak masjid dalam ponggok oleh. Dilaporkan ke polisi, oh niki belum bisa diproses. Kenapa? Karena jumlahnya masih belum sampai standar runin nggih. Ya Allah nggih. Jari nama lagu yerun moral. Kok kota amal masjid lalu ponggo oleh. Ini kan masalah. Ada apa? Ada apa pada sebagian umat Islam nggih? La ilaha illallah. Sehingga orang-orang yang masuk masjid kurang nyaman. Sepatu bagus, tedukahan. Ya. Kemudian dengan jauh bario lalu berjamaah sogol-sogol ni ke kari honor geling endang masih tu. Kenapa? Ini moral yang harus diluruskan niki. Ya, ini moral yang harus diluruskan, harus dibenahi. Tidak ada jalan kecuali dengan solat berjamaah dan setelahnya ikuti pengajian. Insyaallah iman akan semakin baik, iman akan semakin kuat, dan menjadi orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadinya ulama yang menasihati raja itu apa katanya? Tegakkan salat berjamaah, maka insyaallah daerah itu akan makmur. Itu sudah disebut dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk bumi, penduduk negeri, penduduk desa bertakwa pada Allah, pasti kami akan buka barakatim minas sama, barokah dari langit dan bumi. Niki barokat niki bentuknya adalah jamak muannas salim, yang artinya banyak barokah, bukan satu berkah, banyak akan dibuka oleh Allah ketika mereka bertakwa. Salah satu
Wujud daripada takwa itu datang ke masjid sholat berjamaah. Jangan sampai hanya datang ke masjid pas hari Jumat saja. Nika pun datang ke masjid telat malik. Wah telat datang, wah nolik malik di zikir. Ya Allah, bahkan ada yang salamnya sholat Jumat hanya ke kanan, di jauh kiri sunnah unik. Monolik zikir di salam jauh kiri di la ilaha illallah. Ingat bahwa hari Jumat itu sayyidul ayyam, rajanya hari. Apa yang kita kerjakan pada hari Jumat itu raja semuanya. Kalau kita berzikir, raja zikir. Kalau kita berdoa, rajanya doa. Kalau kita bertaubat, rajanya taubat. Kalau kita sholat, rajanya sholat. Itu makna yaumul Jum'ah sayyidul ayyam. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, lebih-lebih tetangga-tetangga masjid harus sholat di masjid. Nabi mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat di masjid, tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali harus di masjid. Tidak sempurna manik Rasulullah SAW. Biar tetangga masjid itu bukan berarti orang yang dekat dengan masjid, tembok rumahnya bukan. 40 rumah ke semua penjuru itu namanya tetangga masjid. Nah, hitung balik tilik masjid, pira balik, pira nomor. Iya. Paling nomor 10, nomor 5 atau nomor pira misal. Itu hitung 40 ke semua penjuru itu namanya tetangga masjid. Nah, oleh karena itu melalui kesempatan yang sangat mulia niki yang sering sampaikan di masjid, tapi saya ingin sampaikan alhamdulillah di tempat ini, mudah-mudahan Desa Midang menjadi desa yang menghidupkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Lalu yang kedua, kata ulama yang menyampaikan amanah di hadapan raja itu adalah hidupkan dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak orang ke jalan kebaikan. Baik dakwah secara khusus atau dakwah secara umum. Dakwah secara khusus itu menyampaikan dari lisan ke lisan, mengajak, ayo kita ke masjid, dakwah haran itu. Ayo kita baca Al-Quran, ayo kita baca salawat, ayo kita bertaubat. Usia sudah seperti ini, datang nasihat batu. Namanya dakwah secara khusus, lisan ke lisan. Dakwah secara umum dengan pengajian-pengajian. Apa faedahnya? Ya, faedahnya begitu banyak. Satu di antaranya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika ada sebuah pengajian, majelis ta'lim, maka di sanalah Allah menurunkan rahmat. Dengan rahmat itu Allah membuka hati-hati orang-orang di sekitarnya. Bahkan bukan hati orang di sekitarnya, hati orang yang jauh juga dibuka oleh Allah dengan sebab dakwah yang ada di tempat tersebut. Al-Habib Zain bin Smith bin Ibrahim bin Smith beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, beliau mengatakan ketika ada sebuah majelis ta'lim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi tanah itu. Tanah-tanah yang diinjak oleh orang yang pergi mengaji. Jadi tanah saticak si dengan hak lo ngaji, niki tanah yang paling berkah. Allah Subhanahu wa taala akan memindahkan dengan caranya sendiri, lalu akan menempatkannya di daerah orang-orang yang terkadang tidak mengaji atau belum masuk Islam, sehingga ketika diinjak oleh mereka, mereka diberi hidayah oleh Allah. Jadi manfaat pengajian itu bukan hanya bagi orang yang hadir saja, tapi bagi orang yang tidak hadir, bahkan bagi orang yang mungkin di mana tempatnya, Allah memberikan hidayah dengan sebab mereka. Nah, selama dakwah itu jalan, insya Allah barokah itu akan selalu turun. Bahkan itu menjadi sebuah kewajiban, karena menuntut ilmu fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib. Ya, apalagi ilmu yang dibutuhkan setiap waktu, setiap saat, yang disebut dengan ilmu hal. Ilmu yang digunakan untuk mengerjakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kata ulama tersebut,
apa yang harus dihidupkan, ditegakkan di tempat itu? Al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajak kebaikan niki insyaallah banyak yang bisa, tapi mencegah kemungkaran tidak semua bisa. Ya, mencegah kemungkaran ada kalanya dengan lisan, mencegah kemungkaran ada kalanya dengan tangan, mencegah kemungkaran ada kalanya dengan hati. Kewajiban niki sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya tentu yang dengan lisan para asatiz, para ulama, para tuan guru lewat lisannya, para kemudian pemerintah dengan tangannya, dengan jabatannya, orang-orang yang tidak mampu ya dengan hatinya. Ya. Kemudian yang keempat yang harus ditegakkan adalah az-zakah. Zakat, zakat niki wajib. Siapa yang berzakat? Yaitu orang yang sudah memiliki kemampuan. Bagi yang belum memiliki kemampuan, berusaha untuk berzakat dalam bentuk zakat sunnah, yaitu sedekahnya. Nabi sebab karena ketika seorang mengeluarkan zakatnya, ketika seorang mengeluarkan sedekahnya, maka di pagi itu dia mendapatkan doanya malaikat sampai matahari terbenam. Jadi setiap hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 malaikat di bumi ini yang tugasnya hanya berdoa. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah ganti harta orang yang bersedekah pada hari ini. Ganti ya Allah, ganti ya Allah. Doa ini dia baca sampai matahari terbenam. Nah, oleh karena itu ulama-ulama dahulu, orang-orang soleh dahulu tidak kebagian dari doanya malaikat, sehingga mereka berusaha bersedekah sekalipun hanya dengan hal-hal yang paling murah. Ya, ada satu guru kita di Saulatiyah namanya Asy-Syaikh Khalid Husain. Beliau ulama hadis. Beliau orang yang soleh, orang yang luar biasa. Banyak cerita-cerita tentang keistimewaan beliau. Nah, beliau ini penampilannya sederhana, tapi beliau luar biasa. Beliau satu di antara guru kita di Saulatiyah yang setiap hari, ulama niki, setiap hari ada permen di saku jubahnya. Jari bilang jelun kantongan kemanisan beliau. Yang berpikir, Nabi sebab kok beliau niki bilang jelun kantongan kemanisan ni. Arak kalun permen coklat, arak kalun kemanisan biasa-biasa. Nah, begitu beliau masuk kelas, beliau kasih teman-temannya di depan. Terkadang beliau pelang nih, ya, dipelang nih ke setengah untuk beliau, setengah untuk muridnya. Atau lamun dek lerorong baitan itu kemanisan mun begitu. Tiang pikir-pikir Nabi sebab setelah tiang pulang baru tiang paham, oh jadi beliau ternyata ingin mengisi hari-harinya dengan sedekah sekalipun hanya dengan permen. Untuk apa? Untuk mendapatkan doa malaikat. Maulana Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullahu taala, beliau menulis mencantumkan dalam kitabnya, orang-orang dulu lamun denara sin bersedekah nisi bawang sekalipun hanya setolan. Niki unik. Esa kembe adi satamu jawab doa niki. Tiang setiap ingat berencana untuk meniru beliau bersedekah kadu permen ni ke lagu dia kemana ni payu ni ke lupa kelonto ya Allah kira kantongan permen mana bengkana kan itu kita masuk dengan doanya malaikat. Beliau itu setiap hari tiang tak paham dulu apa maksud beliau niki, hanya satu tiang pahami, hanya menjadi keakraban. Memang kita rasakan akrab sekali dengan beliau. Jadi bilang ya Allah luar biasa. Jaga makin tetap kita kenangkan, kita ceritakan karena kita sangat ingat. Hanya dengan permen saja mungkin. Yang pikir-pikir oh jadinya beliau ternyata tidak mau kosong harinya dengan sedekah agar selalu dapat doa malaikat. Ya, setiap hari Allah mengutus malaikat untuk mendoakan orang yang bersedekah pada hari itu. Lalu malaikat yang kedua apa katanya? Allah ma'ati mumsikan talafa. Ya Allah, musnahkan harta orang-orang yang pelit hari ini. Ini doa paling menakutkan nih. Ya, yang mendoakannya siapa? Malaikat Malik nih.
Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kita berusaha paling tidak ada yang kita sedekahkan pada hari itu, sekalipun hanya satu biji makanan atau mungkin seki apel atau seki apel mahal lalu lah ya, mungkin seki supermi kayak napi atau mungkin kepeng 1000 orang belum ni ke kemanisan gitu. La ilaha illallah. Jadi 4 ini kalau diterapkan di sebuah tempat, yakin pasti akan menjadi desa yang sukses, desa yang penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin niki saja yang bisa yang sampaikan pada kesempatan niki, karena niki sudah larut, sudah mau jam 11. Tapi sekalipun demikian, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan dan rahmat, maghfirah serta ridhonya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.